Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya yang menonton video ini dalam kondisi yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas dan berbagi sedikit pengetahuan mengenai materi objek pajak, yaitu objek dalam pajak penghasilan. Sebelumnya, kenalin, nama aku Cari Joshua dari kelas 427, nomor absen 08, jurusan akuntansi PK Instan. Nah, yang mau tahu lainnya boleh follow Instagram aku ya, Charlie_CJA. Kita masuk ke pembahasan. Apa sih objek pajak? Nah, jadi yang termasuk ke dalam objek pajak adalah penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada 5 unsur pengertian penghasilan. Yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan itu baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, kalau bagi subjek pajak dalam negeri, objek pajak penghasilannya yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia. Kalau bagi subjek pajak luar negeri, objek pajaknya hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia. Kemudian unsur yang keempat, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Unsur yang terakhir adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan menurut sumbernya terbagi atas 4, yaitu yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Contohnya apa sih? Ya, gaji, honor, dan lain-lain. Kemudian, penghasilan yang berasal dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan yang berasal dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah penghasilan lain-lain. Contohnya hadiah. Penghasilan terbagi atas 2. Yang pertama, penghasilan yang merupakan objek pajak. Penghasilan ini terbagi atas 2, dikenakan tarif umum atau tarif pasal 17, dan dikenakan tarif khusus dan bersifat final. Penghasilan yang kedua adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau BOP. Oke, kita bahas objek pajak penghasilan tersebut. Pertama adalah objek PPh terutang akhir tahun atau dikenakan tarif umum. Terbagi atas penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha kegiatan, penghasilan dari investasi, dan penghasilan lain-lain. Penghasilan dari pekerjaan contohnya, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian penghasilan dari usaha atau kegiatan, contohnya laba usaha dan premi asuransi. Yang ketiga, penghasilan dari investasi. Ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada nasabah dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Dan yang terakhir adalah penghasilan lain-lain, yaitu contohnya adalah hadiah, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Kemudian ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir adalah surplus Bank Indonesia. Yang kedua adalah objek pajak penghasilan bersifat final. Ada karakteristik dalam objek pajak bersifat final. Yang pertama adalah penghasilan objek PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum. Kemudian karakteristiknya adalah tarif pajaknya bersifat khusus. Pajaknya terutang setiap terjadi transaksi. PPh final tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada biaya 3M untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan. Kemudian karakteristiknya tetap dikenakan pajak bersifat final walaupun usahanya mengalami kerugian. Dan yang terakhir, mekanisme pelunasannya biasanya dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ada pertimbangan dalam pengenaan PPh final terhadap penghasilan tertentu. Ada 5 pertimbangannya. Yang pertama,
mendorong investasi dan tabungan masyarakat. Yang kedua, kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat adalah pemerataan dalam pengenaan pajaknya. Yang kelima, memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Ada contoh-contoh penghasilan yang merupakan objek PPh bersifat final. Yang pertama, bunga deposito atau tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara. Selanjutnya ada bunga simpanan anggota koperasi, penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, hadiah undian, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, sewa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, dan bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah. Setelah itu ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas dari produsen kepada penyalur. Ada uang manfaat pensiun, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Setelah itu ada honorarium dan imbalan lain atas beban APBN atau APBD yang diterima PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Setelah itu penghasilan istri semata-mata dari satu perusahaan atau pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah penghasilan lain. Misalnya, yang pertama, penghasilan wajib pajak bidang usaha pelayaran dalam negeri, penghasilan wajib pajak bidang usaha pelayaran dan penerbangan luar negeri, peredaran bruto kantor perwakilan dagang asing atau KPDA. Kemudian ada selisih lebih revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir, penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto, yang sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian yang terakhir, kita membahas mengenai penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ada beberapa contoh atau jenis bukan objek pajak. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan dan hibah. Yang kedua warisan. Selanjutnya harta. Kemudian ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, nah contohnya perusahaan jasa konstruksi. Yang ketiga, wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau deemed profit, seperti pada pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ada contoh-contoh lain seperti pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian pembahasan untuk video kali ini mengenai materi objek pajak penghasilan. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Stay safe and stay healthy. Bye.